Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Jembril Kitonung dalam berita yang tajam, aktual, dan terpercaya. Berita hari ini, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan tes kemampuan akademik atau TKA di berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Tes ini menjadi salah satu instrumen paling penting untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik secara menyeluruh serta sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan ke depan. Berikut laporan selengkapnya mengenai pelaksanaan TKA di sekolah. Tes Kemampuan Akademik atau TKA merupakan asesmen nasional yang bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam bidang bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan sesuai peminatan masing-masing. Tes ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh siswa tanpa dipungut biaya. Melalui TKA, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Baik, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan TKA di lapangan, kita akan bergabung dengan reporter Eryani Nitsae yang sudah berada di SMA Negeri 1 Soe. Terima kasih, saya Eryani Nitsae. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Soe, tempat pelaksanaan tes kemampuan akademik bagi siswa kelas 12. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari salah satu siswa kelas 12 yang mengikuti TKA. Selamat pagi, Kak. Pagi, Dengan siapa kakak kami bicara? dengan Kak Daniel Tagihuma. Tes kemampuan akademik diadakan berapa hari di sekolah ini? Berdasarkan dari pengamatan saya, TKA ini dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari yang pertama, kami akan melakukan tes dengan mata pelajaran umum, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga matematika umum. Nah, pada hari yang kedua, kami akan melakukan tes pada mata pelajaran pilihan kami sendiri. Dari beberapa mata pelajaran yang diujikan, kira-kira kalian memilih mata pelajaran apa? Nah, dari 19 mata pelajaran yang diujikan dalam TKA kali ini, saya memilih 2 di antaranya, yaitu PPKN dan juga bahasa Inggris tingkat lanjut. Karena PPKN ini berguna ketika saya kuliah hukum, dan juga bahasa Inggris ini juga berguna ketika saya mengikuti tes apapun. Menurut kakak, bagaimana tingkat kesulitan soalnya? Nah, berdasarkan pengamatan saya yang baru-baru ini, ketika diadakan simulasi TKA ini, menurut saya soalnya tidak terlalu sulit. Dikarenakan juga soal ini diambil dari kelas 11 dan kelas 10. Sehingga lebih simpel ketika kita mempelajarinya juga. Karena kita sudah di sisi lain, kita sudah menguasai soal tersebut. Sehingga ketika kita melihat soal tersebut, kita sudah familiar dengan soal yang diberikan. Apa harapan kakak setelah mengikuti TKA ini? Harapan saya, kiranya TKA ini bisa membantu saya ketika saya ingin masuk ke dalam perguruan tinggi. Itu saja. Oke, terima kasih. Kita akan beralih lagi ke salah satu guru pembimbing TKA. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Dengan Ibu siapa kami bicara? Ibu Erlin. Baik, Ibu bisa dijelaskan apa tujuan dari pelaksanaan TKA di sekolah ini? Oke, jadi tujuan dari diadakannya TKA adalah untuk mengukur kemampuan siswa, baik itu dalam literasi, numerasi, dan juga penalaran. Dan juga untuk mengukur sejauh mana kira-kira materi yang dipelajari di siswa di sekolah tersebut. Kemudian TKA ini juga merupakan salah satu kunci di mana siswa mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana persiapan sekolah dan para siswa menjelang TKA ini? Untuk persiapannya sudah dibagikan jadwal di mana siswa-siswi dapat belajar setiap mata pelajaran yang telah dipilih dengan Bapak Ibu guru pendamping, dan juga sudah diberikan kisi-kisi untuk dibelajar di rumah. Kemudian kami Bapak Ibu guru juga memberikan penguatan agar siswa-siswi dapat mempelajari dari berbagai sumber yang telah diberikan. Apa harapan Ibu terhadap hasil TKA kali ini? Tentu saya berharap agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Soe bisa mendapatkan nilai TKA yang bagus, dan juga TKA kali ini bukan menjadi suatu ajang untuk siswa mencari nilai, tetapi menjadi ajang pembelajaran di mana siswa bisa mengembangkan diri dan bertanggung jawab pada setiap proses yang mereka dapatkan. Baik, terima kasih, Ibu.
Dari hasil wawancara bersama guru dan siswa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan TKA berjalan dengan lancar dan penuh semangat. TKA diharapkan menjadi sarana bagi siswa untuk mengenali kemampuan diri serta bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari SMA Negeri 1 SOE, saya Eriani Sae melapor kembali ke studio. Baik, terima kasih reporter Yani. Pemirsa, demikianlah laporan pelaksanaan tes kemampuan akademik di sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan setiap siswa-siswi dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Saya Jemberli Kitono, sampai jumpa pada liputan berikutnya.